Sayyiduna Ali mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Dunia membelakangi kita, akhirat menghadapi kita. Kita ini berjalan menuju akhirat, membelakangi dunia. Jangan ngadepin dunia, karena akhirat ngadepin kita. Ayah, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian daripada anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah muhasabatun nafsi. Ay hadza muhasabatun nafsi. Bermula ini itu menghisab diri. Pembahasan menghisab diri. Fahasibin nafsa wa qilla lamala farubba man jadda li amrin wa shala. Fahasibin nafsa, maka hisablah oleh dirimu an-nafsa, akan diri atau jiwa, wa qillal amala, dan sedikitkan olehmu al-amala, akan angan-angan. Farubba man jadda, maka banyak, alangkah banyak, man orang jadda yang bersungguh-sungguh oleh man, li amrin bagi suatu perkara, wasala sampailah ia. Wa idza alimta, dan apabila telah mengetahui oleh engkau, annahu, sungguhnya, alaika atasmu malaikatun, itu para malaikat, katabatun, para penulis mereka, yahfazuna, menjaga oleh mereka, alaika atasmu, ma taf'aluhu, akan apa yang berbuat oleh engkau, hu akan ma, wa taquluhu, dan mengucapkan oleh engkau, hu akan ma, wa ta'taqiduhu, dan meyakini oleh engkau, hu akan ma, fi sahifati a'malika, dalam lembaran amalan-amalanmu, ila an tamuta, hingga bahwa mati oleh engkau. Fatutwa, maka digulung, sahifatuka, akan lembaranmu. Ini terkait bait sebelumnya yang menyebutkan bahwa bikulli 'abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratan la yuhmilu, wa setiap seorang hamba ada malaikat yang mencatat setiap amalan-amalan dia, perkataannya, perbuatannya, atau apa yang diyakini olehnya. Nah, maka jika demikian, fakun, maka jadilah oleh engkau, ala zukrin wastihdarin, atas senantiasa mengingat, wastihdarin, dan senantiasa menghadirkan, lidzalika, bagi demikian itu, bahwa perbuatan kita dicatat, wahasibin nafsa, dan hisablah oleh engkau an-nafsa, akan diri, ay nafsaka, artinya dirimu, qabla an tuhasaba yaumal ardil akbari, sebelum bahwa dihisab akan engkau di hari hisab yang besar. Ini maksud hari kiamat. Fi ardil mahsyari, di bumi mahsyar, wal mansyari, dan mansyar, yaitu hari di mana setiap amalan kita ditampakkan, ditampilkan sedetail-detailnya. Bahkan di hari itu setiap anggota badan kita akan bersaksi atas diri kita masing-masing. Masya Allah. Firman Allah bah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu nakhtimu, kami mengunci, kata Allah, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Yang makna harfiah ayat demikian. Wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, kata Allah, aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan bersaksilah, arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Kaki dibawa kemana itu? Dibawa ke masjid, apa diajak nyawer, goyang dompet. Diajak ke majelis ilmu, apa diajak ke diskotik. Nah, itu semuanya nanti akan bersaksi. Faqad qala Allah Ta'ala, maka benar-benar telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, yang maha agung dan maha suci dia Allah. Wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsun, oleh setiap jiwa, ma qaddamat, apa yang telah ia persiapkan, lighadi, bagi hari esok, yang dimaksud hari kiamat. Apa yang telah dipersiapkan, ai liyanzuril mar'u, artinya hendaklah melihat oleh seorang, fi dunyahu, dalam dunianya, wa awanihi, dan keadaannya sekarang, ma yu'iddu, apa yang ia siapkan, wa yuqaddimu, dan dia dia persiapkan atau dia persembahkan, li ghadihi, bagi hari esoknya, ay li akhiratihi, artinya bagi akhiratnya, minal amali sholihi, dari amal soleh. Qabla fawatihi, sebelum hilangnya itu amal soleh, atau hilangnya dirinya sendiri, atau habisnya, atau matinya dia sendiri. Wa khurujihi, dan keluarnya dia, almar'u, min hadhihi dunya, dari ini dunia, daril amali, rumah amal, ila daril hisabi, menuju rumah hisab. Wa fi dzalika, dan dalam demikian itu, qala Aliyun, telah berkata oleh Ali, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, al-yawmal amalu, hari ini itu beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Wa ghadan, dan esok, yang dimaksud hari kiamat, al-hisabu, adalah hisab, wala amal, dan tidak ada amalan. Sekarang ini beramal, belum dihisab. Nanti kalau sudah dihisab, tidak ada lagi kita bisa beramal. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda alaihi salatu wassalamu Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, seorang yang berakal atau seorang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah orang yang menghisab nafsahu, akan dirinya, wa amilah, dan beramal oleh dia, man, lima, bagi apa, ba'dal mauti, setelah kematian. Artinya al-aqilu, seorang yang berakal, al-hazimu, yang bertekad, artinya yang memiliki tekad. Kalau kata orang sekarang mah, orang yang mantul mantul, orang yang cerdas, al-aqidul hazimu.
al-muhtatu, yang senantiasa berhati-hati fil umuri, dalam segala urusan-urusan. Huwa, bermula dia, al-aqilul hazimul muhtat, man hasaba nafsahu, itu orang yang menghisab oleh man nafsahu, akan dirinya. Masya Allah. Hasabah, menghisab oleh dia, a'malaha, akan amalan-amalannya, an-nafs, wa ahwalaha, dan keadaan-keadaannya, nafsahu, wa aqwalaha, dan perkataan-perkataannya, nafsahu, fid dunya, ketika di dunia. Fa in kanat, maka jika ada, a'malaha wa ahwalaha khairan, itu kebaikan, hamidallah ta'ala, memuji oleh dia man Allah, akan Allah ta'ala, wajadda, dan bersungguh-sungguh oleh dia man fil amali, dalam beramal. Wa in kanat syarran, dan jika ada itu a'mal, keburukan, tabah, bertaubat oleh dia man minha, darinya a'mal, wastadraka, dan mengikutkan oleh dia man ma fataha, akan apa yang dia terlewatkannya daripada itu a'mal, wa amila, dan beramal oleh dia man amalan nafi'an, akan perbuatan yang bermanfaat, qabla an yuhasaba fil uqba, sebelum dihisab akan dia man fil uqba, di akhirat. Wa fi dzalika, dan dalam demikian itu, qala Umar bin Al-Khattab, telah berkata oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, hisablah oleh kalian, anfusakum, akan diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab akan kalian oleh Allah sendiri. Di akhirat nanti yang menghisab langsung siapa? Allah. Masya Allah, yang menghisab langsung adalah Allah. Wa tazayyanu, dan berhiaslah oleh kalian, yang dimaksud perbaiki amal-amalan kalian, lil ardil akbari, bagi hari kiamat, penampakan dari setiap amalan, peristiwa penampakan dari setiap amalan kita, yaitu peristiwa yang besar. Wa innama, dan sesungguhnya adalah, yakhifful hisabu, menjadi ringan oleh hisab, yaumul qiyamati, di hari kiamat, ala man hasaba nafsahu fid dunya, atas orang yang telah menghisab oleh dia man nafsahu, akan dirinya, fid dunya, di dunia. Orang yang di dunia senantiasa menghisab akan dirinya sendiri, maka nanti di akhirat hisabnya akan jauh lebih ringan. Dan demikian perkataan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkannya akan hadis, itu namanya hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf, disandarkan kepada sahabat. Meriwayatkannya akan itu hadis mauquf At-Tirmidzi, oleh Imam At-Tirmidzi fi Sunani, dalam kitab As-Sunan. Akhi, wahai saudaraku, wa qillah ay qasir, wa qillah, dan sedikitkan oleh engkau, artinya pendekkan oleh engkau, alamala akan angan-angan, fakam min mughtarrin, maka ada banyak orang yang lalai, bitulil amalih, dengan panjang angan-angan, taraka, meninggalkan oleh dia man muhasabata nafsihi, akan menghisab akan dirinya,
hatta qudiyal ajalu, hingga ditetapkan bagi dia ajalnya atau sampai terhadapnya akan ajalnya. Wal amalu, dan al amal atau angan-angan, atau bahkan dalam bahasa Arab terjemahan cita-cita, dalam bahasa Arabnya amal juga itu. Pada punya cita-cita nggak ada? Hah? Atau punya angan-angan nggak? Atau punya mimpi nggak mimpi? Makanya sering tidur. Kalau nggak punya mimpi, mimpinya maksudnya mimpi apa? Berangan-angan. Tapi itu justru berangan-angan terhadap dunia ini, itu perkara yang tercela dalam syara, dalam syariat kita itu. Bisa disebutkan wal amalu, dan angan-angan, huwa bermula dia al amal raja'u ma tuhibbuhun nafsu, harapan apa yang menyenangi hu akan ma an nafsu, oleh nafsu, oleh diri kita atau jiwa kita. Jangan dipanjangin yang begitu itu. Apa yang disenangi oleh diri kita kira-kira? Apa yang disenangi oleh diri kita? Katulil umrin, katuli umrin. Ini contohnya di sini sebutkan katuli umrin, seperti panjangnya umur. Nah, rata-rata pada doa begitu. Umumnya apa? Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Lah, di sini disebutkan suruh dihindari begitu. Wa qallil amala. Mintalah umur yang berkah, yang dipenuhi dengan amal soleh. Panjang-panjang juga kalau maksiat mulu ngapain? Kira-kira mau pendek berkah apa panjang maksiat? Enggak, itu kagak dipilih itu. Kalau panjang berkah emang udah jelas itu. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah. Wafatnya tahun 204 Hijriyah. Umurnya berapa? 54. Ilmunya memenuhi dunia ini. Ilmunya memenuhi dunia ini dengan umur yang segitu itu. Tuaan Mang Ujang masih. Ilmunya sampai mana Mang Ujang ini? Sampai Rasulullah di masa hidupnya bersabda, tentu ini sebelum lahirnya Imam Syafi'i, jauh setelah Imam Syafi'i, setelah Rasulullah wafat baru lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha yamla'u tibaqal ardi ilma. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencaci maki suku Quraisy, karena ada seorang dari Quraisy yang dia punya ilmu, yang ilmunya itu akan memenuhi bumi ini. Para ulama mencari siapa-siapa, akhirnya sepakat kalau bukan Imam Syafi'i siapa lagi? Kalau bukan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah Quraisy, keturunan Al-Muttalibi Al-Quraisy. Sementara imam mujtahid lainnya ada beberapa yang mungkin juga ilmunya menyebar tapi bukan dari Quraisy. Misalkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah
Al-Kufi dari Kufah, dari Irak. Imam Ahmad juga bukan, Imam Malik juga bukan. Imam Syafi'i adalah Al-Muttalibi dari Bani Al-Muttalib dan Al-Qurashi, keturunan Quraisy. Umurnya berapa? 54. Tuan siapa? Bang Ujang. Tuan Bang Ujang udah. Nah, balik lagi. Jadi kira-kira kita pada sering berdoa minta panjang umur, itu buat apaan panjang umur? Ini sebutnya qillal lamala, pendekkan angan-angan. Bagusan pendek, berkah, penuh dalam ketaatan, masuk surga. Hisabnya ringan daripada panjang, hisabnya berat. Dan otomatis yang lebih panjang hisabnya akan lebih berat. Lah iya. Kira-kira kalau begini ini pengen panjang umur atau pendek umur ini? Pendek umur sedikit hisabnya. Waziyadati ghinan, contoh lainnya ini daripada bentuk al-amal, waziyadati ghinan, dan tambahan kekayaan. Waduh, bagian doa kalau disebut dua perkara ini, panjang umur, rizki melimpah, aminnya kencang aja, amin. Gitu. Masya Allah. Padahal di sini sebutkan gitu tuh, wahwa, dan itu perkara mazmumun, itu tercela di dalam syara. Pendekan angan-angan dalam urusan semacam itu habis, sudah bakal habis. Sayyiduna Ali mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Dunia membelakangi kita, akhirat menghadapi kita. Kita ini berjalan menuju akhirat, membelakangi dunia. Jangan ngadepin dunia, karena akhirat ngadepin kita. Ayah, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian daripada anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Lanjut. Wal yakun amaluka qalilan, dan hendaklah amaluka, cita-citamu atau angan-anganmu sedikit. Jangan dibanyakin angan-angan, banyakin amal soleh. Banyakin amal soleh. Farubba man zara'a hasada. Farubba, maka banyak orang yang zara'a, dia menanam, hasada, maka dia memanen. Warubba man jadda, dan ada banyak man jadda, siapa orang yang bersungguh-sungguh, ijtihada, artinya berijtihad, artinya bersungguh-sungguh, litahsili amrin min umuril ukhra awil uqba, untuk menghasilkan urusan daripada urusan-urusan akhirat atau urusan al-uqba, sama maksudnya akhirat atau hari kiamat. Lahu, baginya, qad wasalah, dapat sampailah dia, bi masyiatillahi, dengan kehendak Allah. Sering dengar kita ini, man jadda wajada, man zara'a hasada, siapa orang yang menanam, dia memanen. Nah, ini bait syair ini yang dimasukkan di Jawharatut Tauhid untuk mengingatkan kita, walaupun ini tentu menyambung dengan bait atasnya.
menyangkut akidah. Bait sebelumnya itu menyebutkan bi kulli 'abdin hafizuna wukilu wa katibuna khairatun la yuhmilu. Jadi untuk melengkapi bait itu sekaligus memberikan nasihat bahwa wajib kita meyakini setiap orang dari kita amalan-amalannya dicatatkan oleh para malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wallahu a'lam bissawab.